Aparat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan aksi penculikan yang dialami seorang atlet golf, Jesslyn Wijaya. Pihak kepolisian telah mendeteksi keberadaan korban yang telah meninggalkan Indonesia. Hal itu diketahui dari pemeriksaan manifest penumpang di mana Jesslyn Wijaya terindikasi terbang ke Kuala Lumpur bersama dua kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah beberapa hari lalu. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah ada unsur paksaan atau atas keinginan sendiri, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari korban maupun keluarga. Ada indikasi bahwa yang bersangkutan J ini sudah meninggalkan Indonesia atau terbang berdasarkan manifest yang kami temui melalui Jawa Tengah, Bandara Ahmad Yani, bersama dengan dua orang yang kami juga ketahui dua orang tersebut adalah kerabatnya EA dan EI. Sementara rekan korban berinisial NA yang telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat sempat mengajukan pencabutan perkara pada Minggu 19 Juli kemarin, namun belum dikabulkan oleh pihak penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kabar mengejutkan datang dari dunia olahraga golf tanah air. Seorang atlet putri, Jesslyn Wijaya, diduga diculik saat menghadiri perayaan ulang tahun sang nenek di restoran kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat 13 Juli lalu. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki dugaan penculikan ini. Sejumlah saksi telah diperiksa dan rekaman CCTV lokasi tengah diperiksa untuk mengidentifikasi para pelaku. Meski pelapor yang juga teman dekat korban mencabut laporan, namun polisi masih tetap menyelidiki kasus ini untuk memastikan ada tidaknya unsur penculikan yang dialami korban. Kita masih belum menemukan keterangan perkara yang sebenarnya terjadi, apakah ada perbuatan pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Artinya korban sudah ditemukan? Belum, jadi untuk korban sendiri masih kami lakukan penyelidikan keberadaannya. Ada kemungkinan tidak di kota Jakarta, namun kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan menemukan benarkah peristiwa ini atas kemauan korban atau memang ada dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal. Menurut kesaksian, saat kejadian korban dibawa paksa pria berbadan kekar dengan mata serta mulut dibekap. Meski sempat berteriak minta tolong dan memberontak, korban tetap digotong paksa masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, pihak keluarga dan teman-teman tidak bisa menghubungi dan mengetahui keberadaan korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tanya kepada Kapolri, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka tanpa izin Presiden. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah Presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan Presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansah, kubu Hotman Paris, dan kubu Presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan Presiden. Seakan-akan bahwa Presiden itu membela Febri Adriansah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex-penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama Presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama Presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya, karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak
alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka. Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana. Dengan tegas istana menyebut proses hukum Febri Ardiansyah tidak memerlukan izin khusus dari presiden. Ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Rito, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak meminta izin kepada Presiden saat menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Merespon pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang sempat menyinggung posisi Jampitsus Febri Adriansyah sebagai sosok kebanggaan Presiden Prabowo Subianto dan meminta proses hukumnya dikaji ulang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, pejabat tinggi itu bukan? Saya rasa Klaim ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu kan. Prasetyo juga secara tegas membantah anggapan tindakan hukum atau pemeriksaan terhadap pejabat setingkat Jampitsus harus mendapatkan persetujuan atau izin dari kepala negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia sudah memiliki prosedur tetap yang mandiri. Tim Liputan Anyus melaporkan.